jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni. Kita bersyukur untuk setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah, pada saat ini kita akan bersama memulai ibadah kita dengan berdiri dan menyanyi Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atasmu. Dan atasmu juga. Silakan duduk. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu hari ini adalah kita adalah saudara. Melalui tema tersebut diharapkan supaya kita dapat menghayati makna hidup persaudaraan, baik di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan orang-orang percaya, serta membangun hubungan persaudaraan yang dilandasi oleh kehendak Allah. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-35 yang mengatakan, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita ke hadapannya di dalam doa pengakuan dosa kita. Saat ini diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan pribadi kita, dan saya akan menutupnya di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, ketika pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah bersama-sama secara online dari tempat kami masing-masing. Kami mensyukuri untuk setiap kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami mensyukuri untuk kesehatan. Kami mensyukuri untuk nafas hidup. Kami mensyukuri untuk setiap persekutuan. Kami mensyukuri untuk setiap cinta Tuhan bagi hidup kami. Dan ketika pada saat ini Tuhan, ketika kami mengakui setiap kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ketika seringkali kami melukai hati orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami. Melalui setiap tutur kata dan perbuatan kami seringkali melukai hati Tuhan. Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus, sehingga hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami, melalui tutur kata dan perbuatan kami selalu dapat memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Seringkali kami melakukan perbuatan, mengucapkan kata-kata, yang seringkali itu juga melukai hati orang lain. Ingatkan kami, tegur kami, bantu kami, sehingga kami terus dapat mengoreksi diri kami. Kami dapat berubah, kami dapat jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengampunan yang boleh Tuhan berikan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdiri dan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur ketika melalui mulut kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan ketika pada saat ini juga Tuhan, kami rindu bersama-sama untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Tolong kami melalui Roh Kudus, sehingga ketika sebentar kami membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, Tuhan sendirilah yang menolong kami bukan hanya menjadi seorang pendengar yang baik, melainkan kami dapat melakukan setiap firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan juga bantu hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap apa yang sudah dipersiapkan hamba-Mu, setiap kata-kata yang boleh keluar dari lidah, mulut, dan bibir hamba-Mu hanya berasal dari-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdiri. Dan kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. Dari Injil Markus pasal yang ketiga. Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-35. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya coba bacakan untuk kita bersama. Injil Markus pasal 20 pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat ke-35 terdiri dari 2 perikop. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ayat 31 sampai dengan ayat ke-35, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar, terlebih ketika kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang
yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu hari ini adalah kita adalah saudara. Ya, Bapak Ibu, pada rekaman online pada hari ini, saya bersama-sama dengan 2 orang penatua. Ya, jadi saya ingin bertanya kepada, hari ini saya ditemani dengan Ibu Someing dan Ibu Julia. Ya, pertanyaan saya mudah Bapak Ibu, nanti juga Bapak Ibu boleh menjawab sendiri di hati, di rumah Bapak Ibu masing-masing atau di tempat kediaman Bapak Ibu masing-masing ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh milih, lebih enakan punya sahabat atau lebih enakan punya musuh? Ya, pertanyaannya mudah ya Bapak Ibu ya. Saya tanya dulu untuk Ibu Meing, Bu. Lebih enak punya musuh apa lebih enak punya sahabat, Bu? Punya sahabat. Punya sahabat, kata Bu Meing. Kenapa, Bu? Ya enaklah kita bisa sama-sama punya curahan hati, bisa bicara gitu. Kalau musuh kita nggak punya, nggak bisa bicara. Kalau punya musuh kan enak Bu, rame. Iya, jadi ya. Oke. Sama lah. Kata Ibu Meing lebih enakan punya sahabat. Karena kalau punya sahabat, bahasanya anak muda curhat ya Bu. Bisa curhat ya, bisa kalau cerita apapun ada curahan hati gitu. Punya orang yang bisa mendengarkan ketika kita punya pergumulan ya. Kalau Ibu Julia, Bu, lebih enakan punya sahabat atau enakan punya musuh, Bu? Pasti punya sahabat. Pasti punya sahabat ya. Idem ya Bapak Ibu ya jawabannya. Kenapa, Bu? Sahabat tuh bisa bantu kita, ya seperti Ibu Meing bilang, curhat. Hidup kita juga damai gitu. Kalau kita punya musuh kayaknya tertekan kitanya, seperti itu. Kalau ketemu orang jadi kesel, seperti itu. Iya, kalau ketemu jadi kesel ya. Tapi kalau punya sahabat ketemu senang ya Bu ya? Iya, betul, Iya. senang. Iya, Bapak Ibu boleh menjawab di dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu lebih senang punya sahabat atau lebih senang punya musuh? Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin di antara Bapak Ibu juga pasti menjawabnya lebih senangan punya sahabat gitu ya. Kalau di dalam Amsal, Bapak Ibu, Amsal 17 ayat yang ke-17 di sana dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Gitu ya. Jadi betapa hari ini ketika kita mau bicara Bapak Ibu, kita adalah saudara. Tema kita adalah saudara ya. Untuk mengatakan kalau misalnya sama kakak kita atau sama adik kita, kamu adalah saudaraku. Ya iya memang ya, udah saudara gitu ya. Tapi kalau sama orang lain, Bu Meing sama Ibu Julia saudara nggak, Bu? Enggak gitu ya? Enggak. Nah, itu dia. Saudara di dalam Tuhan. Itu kalau kita kenal. Tapi kalau orang yang kita nggak kenal, Bapak Ibu, apakah kita bisa mengatakan, hei, kamu adalah saudaraku? Lah siapa? Gitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan, bahwa setiap orang yang Tuhan percayakan bertemu dengan kita adalah saudara kita. Bagaimana kita dapat memperlakukan mereka dengan baik, bagaimana ketika kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial, kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Ya. Nah hari ini Bapak Ibu, di dalam bacaan kita di Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-22 secara khusus, di sana ini kan mau bicara tentang ketika ahli-ahli Taurat itu protes ya kepada Yesus. Jadi kalau di ayat ke-22, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, dia kerasukan Beelzebul. Di sana dikatakan lagi, dengan penghulu setan, dia mengusir setan. Jadi Bapak Ibu, Beelzebul ini, ketika saya mau mencoba untuk mencari, Beelzebul ini adalah kepala dari roh-roh jahat. Jadi ada banyak roh-roh jahat. Ini kepalanya Bapak Ibu. Jadi di sana dikatakan ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan Beelzebul. Dia mengusir setan, dengan penghulu setan dia mengusir setan. Jadi mereka di sana protes, mereka di sana melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan mereka menentang Yesus. Ya, nah ketika kita melihat ayat ke-23, kembali Yesus mengatakan kepada mereka, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Yesus mau mencoba untuk memberikan penggambaran yang sederhana ya, dan menurut saya penggambaran ini ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-25 benar-benar dapat diterima dengan akal pikiran yang sangat sederhana ya. Di sana dikatakan seperti ini. Dan kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan.
Jadi Yesus mau menggambarkan tentang kerajaan dan penggambaran tentang rumah tangga yang terpecah-pecah ya otomatis nggak bisa bertahan gitu ya. Karena nggak merupakan sebuah kesatuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh hal sederhana saja. Kalau kita kembali mengingat, kalau Bapak Ibu sudah menikah gitu ya, pola ketika mendidik anak mungkin kita berbeda dengan pasangan kita. Ya, ada suatu saat Bapak Ibu, saya punya aturan untuk anak-anak saya di rumah. Mereka itu boleh pegang handphone, boleh main gadget segala macam itu kalau hari Sabtu dan Minggu, ya. Nah, itu aturan dari saya. Jadi kalau selama mereka yang besar sekolah, hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu handphone saya umpetin, ya. Jadi mereka nggak boleh pegang. Mereka cuma boleh lihat siaran kartun dari televisi. Nah, kalau sama papahnya, Bapak Ibu berbeda, ya. Jadi kalau sama papahnya terkadang boleh dikasih, tapi sebentar aja loh ya. Saya sering kali bilang, nah ini nih yang nggak jadi sepaham. Ya, karena aturan kita jadi berbeda. Anak jadi berpikir bahwa, tuh kan kalau sama papa boleh, kalau sama mama nggak boleh. Itu hal-hal yang sederhana, Bapak Ibu ya. Jadi anak bisa melihat bahwa, oh aku lebih seneng nih kalau aku pinjam HP sama papa. Karena papa pasti kasih, kalau sama mama pasti nggak dikasih. Terpecah. Bapak Ibu di sana Yesus mau menggambarkan tentang sebuah kerajaan yang nggak ada sebuah kesatuan, ya otomatis pasti terpecah-pecah. Rumah tangga di dalam keluarga kita masing-masing, kalau kita nggak jadi satu, kalau ada dua nahkodanya ibaratnya di kapal, satu mau ke sana, satu mau ke sini, ya jalannya nggak bisa, karena nggak satu arah, nggak merupakan sebuah kesatuan. Akhirnya ya nggak sampai tujuannya, terpecah-pecah. Ya. Makanya Yesus di sana mau mengatakan ayat ke-26, demikianlah juga kalau iblis berusaha berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jadi Yesus seakan-akan mau mengatakan kepada orang-orang yang melawannya, gimana kalian bisa mengatakan bahwa aku adalah Beelzebul? Gimana kalian bisa mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu ketika aku mengusir setan dengan aku sendiri kalian katakan setan? Gak akan bisa. Hal yang sederhana sekali Bapak Ibu, ketika kita mau mencoba melihat penggambaran Yesus yang sederhana dan mau mencoba untuk menyadarkan orang-orang yang menentangnya. Yesus di sana juga mau melihat kembali di ayat yang ke-27 Bapak Ibu kita melihat. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ini kembali saya mau mencoba untuk membandingkan. Memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi Bapak Ibu, Yesus kembali mau membandingkan. Gak ada seorang pun yang bisa memasuki rumah seorang yang kuat. Rumah yang kuat ini dalam tafsirannya boleh dikatakan bahwa penjagaannya baik gitu ya. Kalau misalnya pergi ataupun berada di dalam rumah digembok, dikunci. Jadi gimana caranya orang bisa masuk, bisa mencuri, merampok rumah itu ketika ada penjagaan yang memang cukup baik. Ya, kuat. Di sini mau digambarkan Bapak Ibu kuat. Sama perbandingan yang tadi nih, yang terpecah-pecah. Itu sudah pasti lawannya, gitu ya. Jadi gimana caranya ada orang yang mau merampok rumah orang yang kuat, yang memiliki pengamanan yang baik, ya nggak bisa. Kecuali dia harus melakukan usaha yang keras. Orang itu diikat dulu, gitu ya. Mungkin pengamanannya juga harus diatasi, ditaklukkan supaya dia bisa masuk ke rumah itu. Karena sudah dipikirkan dengan baik oleh orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus mau menggambarkan bahwa ketika seseorang itu bersatu, ketika ada sebuah kesatuan, maka bisa melakukan apapun daripada sendiri-sendiri, daripada terpecah-pecah, daripada setiap orang hanya mengutamakan kepentingannya sendiri, egonya sendiri. Ya, oleh sebab itulah makanya Bapak Ibu di ayat yang ke-38 di sana dikatakan, di ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, dia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Maksudnya bukan hanya dalam artian fisik saja bahwa ini adalah saudara-saudaranya gitu ya, murid-muridnya dan juga ibunya, bukan. Tetapi di sana di ayat ke-35 dikatakan, barang siapa yang melakukan kehendak Allah
dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi, ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, berarti kita semuanya adalah bersaudara. Bahwa Tuhan mengakui bahwa kita adalah anak-anaknya, bahwa kita adalah saudaranya. Bukan hanya secara fisik gitu ya, bukan tadi hanya kata Bu Mei saudara enggak sama Bu Julia? Ya enggak, wong secara darah juga enggak gitu ya. Tapi apa? Saudara di dalam Tuhan. Ketika melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hubungan yang terpecah-pecah, hubungan yang tidak memiliki kesatuan, ego, biasanya itu hanya maunya menyelamatkan diri sendiri ya. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini sebetulnya di dalam setiap minggu bacaan kita kan ada 4 ya. Di dalam bacaan yang perjanjian lama itu di Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Jadi kalau di dalam bacaan Kejadian pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14 Bapak Ibu ini dikisahkan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana manusia itu ketika Allah berusaha untuk menanyakan siapa yang makan buah yang dilarang itu, mereka saling melempar ya. Mereka nggak ada yang mau mengatakan bahwa aku yang memang bersalah, tidak. Tetapi karena egonya, karena menyelamatkan dirinya masing-masing ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-14, saya baca secara cepat. Manusia itu menjawab, maksudnya Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dia nyalahin yang perempuan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu kau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Bapak Ibu, jadi ketika seseorang mengalami terpecah-pecah, mereka berusaha untuk saling menyelamatkan dirinya sendiri. Adam berusaha melempar kesalahan kepada Hawa. Hawa berusaha melempar kesalahan kepada ular, gitu ya. Sehingga mereka pada akhirnya mendapatkan hukuman. Tetapi ketika seseorang mempunyai sebuah kesatuan, bisa saling menopang. Tadi para penatua kita juga mengatakan, ketika kita punya sahabat, ketika sahabat itu benar-benar lebih dari saudara, bisa merasakan kesusahan yang sama. Bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bukan hanya saling menyelamatkan diri sendiri, bukan hanya saling ego, tetapi bisa berbagi. Ada kata-kata Bapak Ibu yang mengatakan satu musuh itu terlampau banyak. Tetapi 1000 sahabat itu terlalu sedikit. Jadi Bapak Ibu kalau tadi makanya pertanyaan saya, Bapak Ibu lebih senang mana nih? Bapak Ibu lebih punya banyak sahabat atau lebih mau banyak musuhnya? Pasti Bapak Ibu mau mengatakan, ya lebih baik aku punya sahabat yang banyak ya, daripada musuh. Hari ini Bapak Ibu marilah kita mau bersama-sama untuk menyadari bahwa setiap orang yang ditempatkan oleh Tuhan di sekitar kita, mereka adalah saudara kita. Walaupun mungkin mereka pastinya berbeda ayah dan ibu gitu ya, nggak ada kesamaan darah. Bagaimana caranya? Ketika kita bisa memperlakukan mereka dengan baik sebagai sesama manusia. Walaupun mereka berbeda status sosialnya, walaupun mereka secara ekonominya mungkin tidak baik, ketika mereka berbeda warna kulitnya, ketika mereka berbeda agamanya dengan kita. Karena kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan setiap orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Tuhan mau menolong kita ketika Tuhan menempatkan setiap orang yang ada di sekitar Bapak Ibu, dialah adalah saudara kita. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk bernyanyi. Ini adalah lagu dari zaman sekolah minggu ya Bapak Ibu ya, lagu yang sederhana. Dan saya rasa kita semua juga tahulah lagu ini ya. Kita mau bersama-sama menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Ya. Dalam Yesus kita bersaudara.
saja kita nyanyikan di sana liriknya mengatakan dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya, gitu ya. Lalu yang kedua dikatakan walau kita tidak satu darah, tapi ini yang indah. Karena dalam Yesus tidak ada pemisah. Mau tua, mau muda, semua sama buat Tuhan. Sama-sama dikasihinya. Karena di dalam Yesus tidak ada pembedaan. Kita semua adalah saudara. Tuhan yang menolong Bapak Ibu untuk dapat mempraktekkan, untuk dapat memperlakukan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling Bapak Ibu adalah saudara. Amin. Marilah kita bersama berdiri dan mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama akan bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika firman-Mu pada hari ini boleh kembali mengingatkan kami bahwa setiap orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kami, walaupun mungkin kami tidak mengenalnya, adalah saudara kami. Ketika kami dapat memperlakukan mereka dengan baik, ketika kami dapat memancarkan dan menyalurkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami untuk mereka. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk setiap pergumulan dan permasalahan, untuk setiap usaha secara khusus ketika menangani pandemi COVID-19. Ketika pada saat ini vaksin sudah boleh diberikan bagi masyarakat Indonesia. Ketika mungkin belum semua orang bisa mendapatkan vaksin tersebut. Tuhan tolong, biarlah baik yang sudah mendapatkan maupun yang belum, terus dapat menerapkan protokol kesehatan hidup yang sehat dimanapun boleh Tuhan tempatkan. Dapat selalu mencuci tangan, dapat selalu memakai masker, untuk menjaga diri sendiri dan juga untuk menjaga kesehatan orang lain. Tuhan juga yang akan menolong untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Dari tingkat yang paling tinggi sampai dengan tingkat terendah sekalipun. Berikan mereka hikmat, kesehatan, dan sukacita ketika mereka mengerjakan pekerjaan dan tugas mereka sebagai para pemimpin bangsa kami. Untuk gereja kami GKI Wat Hasim, ketika menjalankan program kerja, di tengah-tengah keterbatasan, biarlah setiap program kerja dapat selalu menjadi berkat, dapat selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau menolong untuk seluruh majelis jemaat, para pendeta dan penatua, seluruh para pengurus komisi dan kelompok kerja, seluruh aktivis, anggota jemaat dan simpatisan. Engkau berikan kesehatan yang baik. Engkau berikan sukacita di dalam pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan. Sehingga dimanapun mereka boleh Tuhan tempatkan, terus dapat memuliakan nama Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang masih terus bergumul pada saat ini, di dalam kelemahan fisik, karena sakit ataupun di dalam masa pemulihan, Tuhan juga mau memberikan kesembuhan yang sempurna. Untuk anak-anak-Mu yang masih terus bergumul di dalam hubungan dengan anggota keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan, pergumulan pekerjaan, pergumulan akan pencarian pasangan hidup.
pergumulan akan ketika menanti hadirnya putra-putri di dalam keluarga, ataupun pergumulan yang lain. Tuhan tolong berikan jawaban. Tuhan tolong ajarkan kami semua juga untuk dapat bersabar menanti setiap jawaban Tuhan. Dan ajar kami di dalam sepanjang hidup yang masih boleh Tuhan percayakan untuk terus dapat memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami. Biarlah semua seruan doa syafaat kami boleh Tuhan dengarkan dan boleh Tuhan jawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, baik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga adalah asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Asyib atau dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar, atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk dari syukur kita pada Tuhan dengan diiringi "Di sini aku bawa". Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama berdiri. Kita akan tundukkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan membawa persembahan kita. Marilah, saudara. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang begitu baik, yang selalu memberkati kami, melindungi kami, melihara kami. Kalau saat ini Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami kepada Engkau. Kami tahu, kami sadari, apa yang kami berikan tidak sebanding yang Engkau berikan kepada kami. Tapi Tuhan, tolong terimalah Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar persembahan ini berguna bagi orang yang membutuhkannya Tuhan. Tuhan, Engkau juga mau menolong majelis jemaat yang akan mengolah persembahan ini, agar persembahan ini dapat diterima orang-orang yang sangat membutuhkan sekali Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, segala yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolonglah mereka juga Tuhan, dalam kehidupan mereka yang
Tuhan sudah berkati dan memberi persembahan Tuhan, supaya mereka juga dalam keadaan baik dan sehat, apalagi dalam saat pandemi ini Tuhan. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah satu saudara, saudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah mari kita hidup dengan saling mengasihi, saling menopang, saling melayani, dan saling mendoakan. Sehingga kehidupan saudara selalu menjadi berkat. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu gerak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah di dalam aktivitas kita hari lepas hari, dan teruslah perlakukan setiap orang yang boleh kita temui bahwa mereka adalah saudara kita di dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.